Coba bayangin deh, jam setengah 8 harus udah sampai kantor. Buat apa coba? Ya buat fingerprint lah, buat apa lagi? Tapi ada untungnya loh, jadi bisa menghirup udara segar. Beuh, enak juga nih udara pagi. BTW, kenalin, aku Rani. Si paling suka senyum sana sini. Nah, ini temenku nih. Aku Uzi, sukanya ngabisin air galon kantor. Ya namanya juga anak kos, hitung-hitung hemat guys, juga biar nggak dehidrasi. Nah, tiap pagi aku tuh ketemunya sama Rani mulu. Sama ada satu lagi sih, coba tebak siapa? Noh, orangnya noh, pagi-pagi udah ngemil aja. Yuhu, aku Clara. Sukanya mengawali pagi sambil makan citato rasa topoki. Ya gini nih, tiap hari ketemunya Rani sama Uzi. Tapi gak apa-apa, karena berkat mereka berdua, aku jadi bisa ngabisin citato topoki yang segede gaban ini. Dan kami 3 anak magang. Banyak aksi, Segudang cerita, kalau mau tahu serunya, satu sampai habis ya. Oke, kita emang datang jam setengah 8 pagi, tapi kita mulai siaran jam 10 pagi. Ini lagi siaran Pesona Jogja. Pokoknya ngomongin soal Jogja dari makanan, tradisi, kesenian, tempat rekomendasi, atau sejarah. Siarannya mulai dari jam 10 sampai jam 11 dan muterin lagu-lagu Jawa. Nah, di jam 11 sampai jam 12 siang ada intermezzo, siaran santai yang menemani jam istirahatmu. Bahas tentang tips-tips keren hingga cerita yang mengesankan dengan penuh tawa dan kebahagiaan. dan ini bidik, siaran pas jam makan siang, jam 12 sampai jam 1. Di jam-jam meski lapar, Rani harus tetap bacakan berita pendidikan. Dan jangan sampai suara perutku kedengeran. Tapi tugas kita nggak cuma siaran aja, kita juga edit audio iklan layanan masyarakat. Eits, jangan lupa, sebelum edit voice over dulu dong, kayak gini nih. Jadi kamu pun kita juga bisa. Kita juga magang arsip input data. Senam apalagi setiap Jumat pagi ya, biar badan makin sehat. Kita juga sering bantu streaming dan juga membuat pertanyaan untuk mereka-mereka. Ya, meski ujung-ujungnya tugas kita adalah yapping, dan yapping. Tapi kita nggak cuma bisa yapping aja, kita juga bisa Among tamu guru-guru di komunitas belajar. Jadi FC di semua kegiatan BBGTKDI ya. dan kita juga bisa wawancara audio liputan ya, meskipun akhir-akhirnya kitanya tepar. Eits, meskipun melelahkan, tapi banyak pengalaman. Dan bapak-bapak dan ibu-ibunya sangat menyenangkan. Nah, kalau soal makanan jangan khawatir. Ada kantin, ada koperasi, ada bakso Pak Amin. Makanya kan, mau ke kantin. Nah, inilah kantin BBGTK. Siap jam istirahat, kita pasti makan biar nggak kelaparan, perut keroncongan, dan fokus ngerjain laporan. BTW, kita kan belum mengenalin tentang profil BBGTK. Yuk, aku ceritain sambil makan. Kepanjangan dari BBGTK adalah Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Ia merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kemendikbudrismen Republik Indonesia. BBGTK Provinsi DIY terletak di Jalan Kaliurang KM 6 Sambisari Condong Catur, Depok, Sleman. BBGTK DIY memiliki salah satu media siaran yang bernama Radio Edukasi. Radio Edukasi hadir untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dengan tagline cerdas, santun, dan menghibur. Siarannya bisa diakses secara online melalui website bbgbdi.kemdikbud.go.id/radio edukasi. Nah, terus Clara, udah dimakan sampai sekarang ngomong terus. Iya nih Clara, ngomong mulu ah. Padahal aku mau ngomong. Kalau selama magang di Radio Edukasi BBGTKDI, aku ngerasa banyak banget teori yang aku dapatkan dulu di kampus jadi bisa aku praktekin. Dan upgrade skill juga sih di sini. Kalau aku sih yang dulunya kuliah pulang, sekarang jadi banyak baca dan juga banyak nulis. Seneng banget. Selama aku magang di BBGTKDI, gak hanya diajarkan bekerja secara langsung, tapi juga diajarkan bagaimana cara beradaptasi, bagaimana bekerja sama dengan tim, dan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Apalagi lingkungannya suportif banget. Dan ini dia kata Bapak Ibu pegawai BBGTKDI selama kita magang di sini 5 bulan, dari bulan Februari sampai bulan Juni. Halo, selamat siang. Saya Yuda Wijasena, Program Director Radio Edukasi BBGTK DIY.
Dan kesan dan pesan untuk adik-adik saya, ada Rani, kemudian juga ada Clara dan juga Uzi yang melaksanakan kegiatan magang dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2025 ini. Ya tentu saja baik ya, jadi ketiganya dalam hal menjalankan kegiatan ataupun tugas-tugasnya itu baik, kemudian juga rajin dan disiplin. Dan yang pasti juga nih, terima kasih juga atas kerjasamanya dengan saya, sehingga bisa memperlancar tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Dan juga pastinya ya, semoga nanti ke depannya untuk kalian bertiga, Clara, Rani, dan juga Usi segera selesai tugas-tugas kuliahnya dan tentu saja mendapatkan hasil yang baik. Dan jangan lupa untuk selalu kita jaga saling komunikasi sehingga tidak terputus sampai di sini saja. Sukses selalu untuk kalian bertiga ya. Thank you. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vivin dari tim kerja publikasi. Salah satu yang dihandle adalah radio edukasi. Saya di sini ingin memberikan testimoni untuk magang Deklara, Rani, dan Uzi. Selama magang di sini, teman-teman sangat membantu kerjaan kami, terutama di radio edukasi. Mereka sangat bersemangat dan keinginan untuk belajarnya sangat tinggi. Ketika diberikan kesempatan, sangat disambut dengan baik. Semua tugas juga dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Harapannya setelah magang di sini, teman-teman mendapatkan ilmu, kemudian semangat kerja, memiliki gambaran bagaimana lingkungan kerja nantinya. Semoga magang di radio edukasi bermanfaat untuk teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Pramana. Saya dari kelompok publikasi, di mana Uzi, Clara, dan Rani ditempatkan dalam menjalankan magang. Menurut saya mereka pekerjaannya ini sangat membantu bagi kita, khususnya di radio bisa membantu porsi siaran dari Mas Yuda dan menjalankan tugas dengan baik sesuai jadwal yang diberikan sama Mas Yuda. Kemudian selain itu, ketika kami meminta bantuan di pekerjaan lain, mereka juga mau membantunya dengan baik. Begitu saja baik dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Zainal Arifin. Kebetulan saya di staf publikasi ya, yang tentunya sering ketemu adik-adik di radio edukasi ya. Yang jelas bahwa saya pribadi terima kasih karena adik-adik juga telah memberikan program ya, kayaknya pas Ramadan lagi ya waktu itu ya, memberikan program tentang pembacaan arti dari beberapa ayat yang ada di Al-Quran, paling tidak memberikan sisi program untuk kita dan juga sisi perundungan untuk kita juga, bahwa segalanya apapun yang dikerjakan paling tidak ada hubungannya dengan Allah, minanas dan min alam ya. Pertama-tama kita ucapkan